Coba kita jujur, kalau kalian adalah karyawan, pernah nggak kalian ngerasa kayak sedang berlari di atas treadmill tanpa tombol stop? Kalian kerja keras, gaji masuk, tapi begitu tagihan datang, uang itu seolah lenyap gitu aja. Bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, dan walaupun posisi kalian naik, kalian tetap cemas. Kapan siklus ini berakhir? Inilah yang kita sebut sebagai jebakan tikus atau the rat race. Hidup kita saat ini sangat bergantung pada satu hal, tenaga dan waktu kerja kita. Selama kita mampu menggerakkan tubuh dan pikiran, selama itu juga gaji mengalir. Tapi, pernah nggak kalian mikir tentang kenyataan yang pasti kita hadapi? Seberapa lama tubuh kita bisa sekuat sekarang? Ada saatnya tenaga kita berkurang, produktivitas menurun, dan perusahaan mungkin nggak lagi membutuhkan kita. Gimana kalau musibah nggak terduga datang? Sakit keras yang memaksa kalian istirahat total selama 6 bulan. Siapa yang akan bayar cicilan, biaya sekolah anak, atau bahkan biaya pengobatan kalian saat kalian terbaring lemah? Setelah puluhan tahun bekerja, apa dana pensiun kalian benar-benar cukup untuk membuat hidup kalian lebih enak di hari tua? Atau cuma cukup untuk bertahan hidup? Kita semua mau pergi liburan tanpa khawatir telepon dari kantor, atau menikmati hari tua yang bahagia. Kita mau berkecukupan secara finansial untuk keluarga, bukan malah menjadi beban untuk anak-anak yang harus membiayai kita di masa tua. Pertanyaannya, bukan lagi apakah kalian akan berhenti bekerja, tapi kapan dan dengan pendapatan dari mana? Kita harus sadar, fokus pada gaji bulanan aja adalah rencana keuangan yang sangat rentan. Kita butuh benteng pertahanan finansial yang tetap menghasilkan uang, bahkan saat kita sedang tidur, sedang sakit, atau sedang pergi liburan. Kita butuh pendapatan pasif berkelanjutan. Dan kalian tahu nggak, pendapatan pasif ini nggak harus datang dari pekerjaan sampingan yang melelahkan atau properti yang harus dimaintain secara berkala. Pendapatan pasif yang paling enak datang dari satu sumber, yaitu kepemilikan bisnis. Sebelum kita membahas gimana caranya punya bisnis tanpa harus mengurusnya, kita perlu menentukan target yang spesifik. Berapa sih angka yang kita butuhkan untuk benar-benar merasa tenang? Banyak orang bilang, sebanyak-banyaknya. Ya, itu ideal. Tapi coba kita bersikap realistis. Kalau target kalian terlalu besar, misalnya 1 miliar per bulan, rasanya mustahil dan kalian akan cepat menyerah. Kita harus menentukan target yang ambisius, tapi tetap dapat dijangkau. Untuk awal, coba kita mulai dengan angka 10 juta per bulan. Angka ini mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang, tapi itu cukup buat bayar cicilan atau uang sekolah anak. Kenapa 10 juta per bulan? Kita tahu pemerintah menetapkan UMR sebagai batas gaji minimum agar pekerja dapat hidup dengan layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Angka 10 juta itu 2 kali lipat UMR Jakarta, yang berarti seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kalian. Angka ini adalah awal menuju kebebasan finansial yang sebenarnya. Ini bukan pendapatan buat beli McLaren atau Ferrari, tapi pendapatan yang menjamin kalian dan keluarga bisa menjalani hidup dengan tenang, tanpa perlu bangun pagi demi gaji. Tentunya setelah angka 10 juta itu terpenuhi, kalian dapat menaikkan target kalian menjadi 15 juta, 20 juta, 50 juta, secara bertahap, sampai kalian mendapatkan target yang sesuai dengan gaya hidup kalian. Inilah target awal kita, 10 juta per bulan, atau 120 juta per tahun. Target kita udah jelas. Sekarang kita akan masuk ke bagian paling menarik.
Gimana cara menciptakan aliran pendapatan 10 juta per bulan tanpa harus bekerja lagi? Yaitu dengan menjadi pemilik bisnis besar melalui cara yang jauh lebih mudah dari yang kalian bayangkan. Mulai bisnis dari nol itu sulit, butuh ide brilian, modal besar, tenaga ekstra, dan resiko kegagalan yang tinggi. Kita nggak akan melalui jalan sulit itu. Kita akan menggunakan jalan pintas yang mudah. Beli bisnis yang sudah terbukti sukses dan biarkan mereka bekerja untuk kita. Saat kita mendengar kata saham, mungkin kita mikir grafik candlestick hijau merah yang fluktuatif naik turun, trading, dan takut rugi. Perspektif ini kurang tepat. Saham itu sertifikat kepemilikan. Saat kalian beli 100 lembar saham atau satu lot dari suatu perusahaan besar seperti Bank BRI, Astra, atau perusahaan consumer goods, kalian nggak sedang beli kertas. Kalian sedang jadi pemilik sebagian kecil dari bisnis tersebut. Beli saham berarti kalian beli bisnis. Di Indonesia ada ratusan perusahaan terbuka. Ini berarti perusahaan tersebut memutuskan untuk menjual sebagian kepemilikannya kepada publik, termasuk kalian dan saya. Kenapa mereka melakukannya? Untuk mendapatkan modal besar. Dan sebagai gantinya, mereka memberikan kesempatan kepada kita, rakyat jelata, untuk jadi partner bisnis mereka. Ketika kalian beli saham sebuah perusahaan, kalian mendapatkan kepemilikan perusahaan. Kalian ada partner bisnis resmi, bukan sekedar penanam modal biasa. Kalian mendapatkan hak suara pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kalian punya hak untuk ikut menentukan arah perusahaan, walaupun porsi suara kalian kecil. Kalian punya hak atas keuntungan perusahaan atau dividen. Inilah poin yang akan kita bahas selanjutnya. Disinilah perbedaan antara investor yang asli dan spekulan terlihat jelas. Spekulan melihat saham sebagai tiket lotre. Mereka fokus pada pergerakan harga harian. Mereka berharap menjual saham dengan harga lebih tinggi daripada harga beli mereka. Investor melihat saham sebagai bagian dari bisnis yang produktif. Mereka fokus pada kualitas bisnis, pertumbuhan laba, dan seberapa besar keuntungan yang akan mereka dapatkan setiap tahun sebagai pemilik perusahaan. Goal kita bukan mencari kenaikan harga saham atau capital gain, tapi mencari aliran kas bulanan atau cash flow dari bisnis tersebut. Setelah kalian menjadi pemilik bisnis, kalian berhak mendapatkan bagian keuntungan. Bagian keuntungan ini, bagian keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemiliknya. Ini adalah pendapatan pasif yang sesungguhnya. Uang ini kalian dapatkan tanpa menukar waktu atau tenaga kalian. Tapi karena kalian adalah pemilik modal yang menanggung resiko dan berhak menikmati hasilnya. Banyak orang menyimpan uang di bank dan berharap mendapatkan keuntungan dari bunga. Tapi dividen punya beberapa keunggulan untuk mencapai target 10 juta per bulan. Bunga bank adalah hasil dari kalian meminjamkan uang kepada bank. Dividen adalah hasil dari bisnis kalian yang menghasilkan keuntungan. Kalau bisnis tumbuh, laba tumbuh, potensi dividen kalian juga tumbuh. Sedangkan bunga bank akan selalu sama, tergantung kebijakan dari Bank Indonesia. Selain uang tunai, dividen adalah bukti nyata kalau strategi financial freedom kalian berhasil. Contoh yang bisa kalian lihat adalah Bank BRI. Saat Bank BRI membukukan laba triliunan rupiah, dan Antara sebagai pemegang saham mayoritas mendapatkan puluhan triliun rupiah juga dari dividen. Kalau negara aja menerapkan prinsip mendapatkan uang dari dividen, kenapa kita enggak? Untuk mencapai 10 juta per bulan tanpa kerja, kalian harus berhenti berpikir sebagai karyawan yang menjual waktu dan mulai berpikir sebagai pemilik bisnis yang membeli saham dan menantikan pembagian dividen. Kita sudah punya target, yaitu 10 juta per bulan.
kita juga sudah punya ide, yaitu menjadi pemilik bisnis melalui dividen saham. Sekarang kita perlu mencari kendaraan terbaik untuk membawa kita ke sana. Kendaraan ini haruslah bisnis yang stabil, terpercaya, dan secara konsisten mampu mencetak laba besar untuk dibagikan kepada kita sebagai pemiliknya. Waktu mencari perusahaan untuk dibeli sahamnya, kita nggak bisa sembarangan. Tujuan kita adalah cash flow yang stabil, bukan spekulasi. Kriteria utama kita fokus pada perusahaan blue chip yang punya karakteristik seperti berikut. Pertama, labanya stabil. Laba bersihnya harus konsisten, bahkan saat ekonomi sedikit goyah. Kedua, posisi pasar dominan. Perusahaan tersebut adalah pemimpin pasar di industrinya yang sulit untuk digeser. Ketiga, kita lihat histori dividennya. Harus punya rekam jejak yang panjang dan loyal dalam membagikan dividen. Ingat, yield tinggi nggak selalu berarti yang terbaik. Kadang yield terlalu tinggi justru jadi sinyal bahaya. Itu bisa menandakan harga saham sedang anjlok atau dividennya nggak berkelanjutan. Karena itu, dalam pembahasan ini, kita akan menggunakan Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebagai contoh. Ini bukan rekomendasi ya, ini cuma contoh. Kenapa BRI? Karena BRI adalah salah satu bank raksasa di Indonesia dengan jangkauan nasabah yang luas hingga ke pelosok daerah. Ini adalah bisnis yang menghasilkan laba bersih yang sangat besar. Saat BRI menghasilkan laba bersih, mereka membagikan sebagian besar dari keuntungan tersebut sebagai dividen. Dulu, negara kita, Republik Indonesia, adalah pemegang saham mayoritas BRI. Sekarang, BRI diserahkan kepada Danantara. Sejak dipegang sama Danantara, dividen payout rasio BRI semakin besar. Saat BRI untung, Danantara menerima dividen puluhan triliun rupiah. Ini menunjukkan kalau strategi passive income dari kepemilikan bisnis yang menghasilkan dividen itu bekerja. Bahkan Danantara sebagai manajer investasi negara pakai strategi ini. Kalau kita bisa meniru strategi Danantara, jadi pemilik sebagian bisnis yang sangat menguntungkan ini, dapat 10 juta per bulan bukanlah sekedar mimpi. Ini adalah strategi di mana uang kita bekerja keras untuk kita. Tapi di balik strategi ini, ada satu pertanyaan besar yang selalu muncul. Pertanyaannya adalah, berapa sih modal yang kita butuhkan? Coba kita langsung hitung. Kita perlu tahu persis berapa saham yang harus kita kumpulkan. Kita sudah sepakat, target pendapatan bulanan 10 juta. Berarti, target dividen tahunan 10 juta dikali 12, yaitu 120 juta. Untuk menghitung jumlah saham yang kita butuhkan, kita gunakan data dividen terakhir perusahaan. Bulan April 2025 kemarin, BRI membayarkan dividen final Rp208 per saham. Sebelumnya, di bulan Januari, BRI membayarkan dividen interim Rp135 per saham. Berarti dividen BRI yang dibagikan tahun ini sekitar Rp343 per lembar saham. Angka ini berubah setiap tahunnya, tapi kita pakai buat acuan dasar perhitungan saat ini. Sekarang kita gunakan formula sederhana. Total pendapatan yang kita inginkan dibagi dengan pendapatan yang dihasilkan oleh satu lembar saham. Berarti 120 juta dibagi Rp343. Hasilnya 349.855 lembar. Atau kita bulatkan jadi 350.000 lembar saham. Ini adalah goal awal kita untuk mendapatkan pendapatan pasif 10 juta per bulan dari dividen BRI. Kalian harus mengumpulkan 350.000 lembar saham. Kalau hari ini kalian baru punya 100 lembar atau 1 lot, kalian tahu berapa lagi yang harus kalian kumpulkan. Ini memberikan kalian gambaran target yang terukur, bukan sekedar menabung aja. Mungkin kalian tanya, apakah saya harus menyimpan 350.000 lembar ini selamanya untuk mendapatkan 10 juta? Jawabannya enggak. Pendapatan dividen kalian enggak akan stagnan. Justru, salah satu keunggulan dari strategi ini adalah potensi pertumbuhan dividen seiring dengan pertumbuhan bisnis perusahaan yang kalian miliki.
Kalau laba BRI tahun depan naik, kemungkinan besar dividen per lembar saham yang mereka bagikan juga akan naik. Ini berarti dividen yang kalian terima akan melampaui inflasi, membuat nilai uang 10 juta kalian semakin naik dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat dari data historisnya, dividen per lembar saham tahunan BRI cenderung meningkat setiap tahunnya. Mereka rutin menaikkan dividen setiap tahun. Ini seperti kenaikan gaji tahunan yang otomatis. Kalian nggak perlu negosiasi dengan siapapun. Kenaikan itu datang gitu aja, seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Kalian nggak butuh 350.000 lembar saham. Kalian cuma butuh disiplin mengumpulkan lembar saham itu saat kalian masih bekerja. Dividen yang kalian terima hari ini mungkin cuma setara uang jajan aja. Tapi dividen 10-20 tahun dari sekarang adalah gaji pensiun kalian. Strategi ini memberikan harapan nyata. Jumlah saham target itu tetap, tapi nilai dividen per lembar saham akan terus bertumbuh. Dan itulah yang akan membawa kita mencapai kebebasan finansial. Sekarang, kita akan masuk ke realitas yang sering membuat banyak orang mundur di awal. Berapa modal yang dibutuhkan? Kalau kita mengacu pada harga saham BRI saat video ini dibuat, modal yang dibutuhkan buat membeli 350.000 lembar saham adalah sekitar 1,3 miliar rupiah. Angka ini awalnya akan terasa sangat besar dan mengejutkan bagi sebagian orang. Mungkin kalian mikir, wah, terlalu besar. Tapi jangan panik dulu. Ingat, ini adalah tujuan jangka panjang. Ini adalah puncak dari perjalanan investasi. Ini bukan uang yang harus kalian punya besok pagi. Inilah kenapa kita harus melihatnya dari sudut pandang waktu dan disiplin. Bukan sekedar uang tunai di dompet kalian hari ini. 1 miliar dalam satu malam mustahil bagi sebagian besar dari kita. Tapi 1 miliar dalam 20 tahun sangat mungkin. Kalian harus memanfaatkan usia produktif kalian saat ini untuk menghasilkan uang. Pekerjaan aktif kalian, gaji bulanan kalian adalah alat yang digunakan untuk beli aset, yaitu lembaran saham perusahaan yang akan membebaskan kalian di masa depan. Kalau kalian berusia 30 tahun, kalian masih punya waktu 20-25 tahun sampai usia pensiun buat ngumpulin jumlah tersebut. Kalau kalian nabung dan menginvestasikan 10 juta per bulan dengan asumsi kenaikan nilai saham rata-rata 10% per tahun, kalian berpotensi mencapai angka tersebut dalam rentang waktu itu. Idenya adalah kalian nggak mengumpulkan uang tunai. Kalian mengumpulkan lembar saham. Setiap kali gajian, sebagian kecil uang itu harus diubah jadi kepemilikan bisnis. Seolah kalian mencicil sebuah rumah yang kelak akan memberikan kalian uang sewa tanpa henti. Gimana caranya mengumpulkan 350.000 lembar saham secara sistematis? Ada 2 cara utama yang harus kalian terapkan. Pertama, dollar cost averaging atau DCA. DCA adalah membeli saham secara rutin dengan jumlah uang yang sama, terlepas dari apakah harga saham sedang naik atau turun. Ini adalah senjata utama investor jangka panjang. Saat harga naik, kalian membeli lebih sedikit lembar saham. Saat harga turun, kalian membeli lebih banyak lembar saham. Ini bagus, kalian mendapatkan diskon kepemilikan bisnis. Dengan DCA, fokus kalian beralih dari memprediksi harga atau spekulasi menjadi disiplin mengumpulkan lembar saham. Kalau setiap bulan kalian mengalokasikan sekian rupiah untuk beli saham dividen kalian akan mencapai target 350.000 lembar secara otomatis. Kedua, Dividend Reinvestment Plan atau DRIP. Ini adalah rahasia para investor kaya. Ketika perusahaan membagikan dividen kepada kalian, jangan gunakan uang itu buat belanja. Gunakan dividen yang kalian terima untuk beli lebih banyak lembar saham yang sama. Dividen untuk beli saham lagi. Punya lebih banyak saham, dapat dividen selanjutnya lebih besar. Ini adalah efek bunga majemuk atau compounding interest yang bekerja pada dividen kalian. Dividen yang kalian dapatkan mulai menghasilkan lembar saham baru. Dan lembar saham baru itu pada waktunya akan menghasilkan dividen lagi.
Inilah mesin uang yang bekerja 24 jam sehari tanpa perlu campur tangan dari kalian. Walaupun Bank BRI adalah contoh perusahaan yang sangat bagus, strategi kepemilikan bisnis yang pintar nggak boleh bergantung pada satu perusahaan aja. Setelah kalian berhasil mengumpulkan, katakanlah, 10.000 lembar saham BRI, langkah selanjutnya adalah mencari perusahaan dividen kedua, ketiga, dan seterusnya. Prinsipnya, jangan taruh semua telur kalian di satu keranjang. Carilah 5-10 perusahaan blue chip lainnya yang punya histori dividen yang bagus. Misalnya, perusahaan telekomunikasi, perusahaan consumer, atau perusahaan energi. Tujuannya, kalau salah satu bisnis kalian mengalami masalah dan dividennya turun, kalian masih punya arus kas yang stabil dari bisnis-bisnis kalian yang lain. 10 juta per bulan kalian bisa datang dari misal 2 juta dari perusahaan bank, 2 juta dari perusahaan telekomunikasi, 2 juta dari perusahaan consumer, 2 juta dari perusahaan energi. Ini membuat benteng pertahanan finansial kalian jauh lebih kokoh. Kita telah mengubah sudut pandang dari sekedar karyawan menjadi seorang pemilik bisnis. Kalian sekarang punya strategi menuju kebebasan finansial yang nggak lagi bergantung pada gaji bulanan, tapi pada keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia. Berhenti melihat saham sebagai spekulasi harga. Mulailah melihat saham sebagai sertifikat kepemilikan atas bisnis yang setiap tahunnya akan mengirimkan sebagian keuntungannya langsung ke rekening kalian. Lupakan fluktuasi harga harian. Fokuslah pada target jumlah lembar saham kalian. Gunakan strategi DCA dan yang terpenting, terapkan DRIP agar investasi kalian dapat berkembang. Kita nggak mengatakan kalian harus berhenti bekerja sekarang. Justru sebaliknya, bekerjalah dengan semangat selagi kalian masih berada di usia produktif. Jadi gaji kalian sebagai bahan bakar yang akan terus kalian suntikan untuk membeli kepemilikan bisnis. Sehingga nanti bisnis itulah yang akan membayar hidup kalian. Perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dari langkah pertama. Begitu juga perjalanan menuju 350.000 lembar saham. Dimulai hari ini dengan 100 lembar atau 1 lot pertama. Jangan biarkan strategi ini cuma jadi teori. Tentukan goal dana bulanan kalian, buka rekening sekuritas kalian, dan mulai beli kepemilikan saham kalian sekarang juga. Kalau kalian belum punya rekening sekuritas, buka rekening di sekuritas yang terpercaya dan diawasi oleh OJK. Beli 1 lot atau 100 lembar saham pertama kalian dari perusahaan blue chip yang kalian percaya. Perjalanan menuju 350.000 lembar dimulai dari 100 lembar yang pertama. Teruslah belajar, pelajari lebih dalam cara analisa laporan keuangan, pahami dividen payout ratio, dan cari perusahaan lain yang secara konsisten membagikan dividen. Jangan pernah malu buat belajar saham dari awal. Waktu adalah aset yang paling berharga. Semakin cepat kalian mengubah gaji kalian dari sekedar konsumsi menjadi kepemilikan bisnis, semakin cepat juga kalian akan mencapai hari di mana 10 juta mengalir ke rekening kalian setiap bulan tanpa kalian harus bekerja lagi. Mulailah bekerja, mulailah menampung, dan mulailah membeli bisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya.